Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat datang di pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online untuk mata pelajaran IPA di tahun ajaran 2020-2021. Materi pertama yang anak-anakku sekalian akan pelajari sebagai peserta didik kelas 9 di tahun ajaran ini adalah tentang sistem reproduksi. Sebelum membahas lebih jauh tentang sistem reproduksi, anak-anakku sekalian harus tahu apa saja yang akan dicapai dalam pembelajaran sistem reproduksi di pertemuan pertama ini. Yang pertama, anak-anakku sekalian diharapkan mampu menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi ada 3 indikator yang diharapkan mampu dicapai oleh anak-anakku sekalian dalam pertemuan kali ini. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang sistem reproduksi manusia. Pertanyaan pertama sebelum memulai pembelajaran ini adalah apa itu sistem reproduksi atau apa yang disebut dengan sistem reproduksi? Mungkin anak-anakku sekalian sudah sering mendengarkan kata reproduksi di luar sana, tapi apakah kalian sudah paham tentang apa arti dari reproduksi itu? Reproduksi dapat diartikan sebagai salah satu proses pada makhluk hidup yang sangat penting. Proses ini berarti menciptakan kehidupan baru dengan menghasilkan anak turunan dari diri mereka sendiri. Reproduksi atau yang lebih sering didengar dengan sebutan berkembang biak, selama rentang hidup makhluk hidup membuat makhluk hidup dapat meninggalkan anak turunannya untuk tetap hidup setelah mereka mati dan menghindari kepunahan. Jadi, kenapa di awal disebutkan bahwa reproduksi merupakan salah satu proses dalam kehidupan makhluk hidup yang sangat penting? Karena reproduksi inilah yang membuat satu jenis makhluk hidup itu dapat terhindar dari yang namanya kepunahan. Jadi, misalnya ayam sampai saat ini masih bertelur, bereproduksi dengan cara bertelur. Maka sampai saat ini kita masih bisa melihat ayam dalam bentuk fisik. Jadi sampai saat ini ayam masih ada atau belum punah karena mereka masih bisa bereproduksi. Sama dengan kita manusia bisa bereproduksi dengan cara melahirkan melalui proses perkawinan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melihat wujud manusia secara fisik. Nah, misalnya untuk beberapa hewan-hewan yang telah punah, mereka selain karena dibunuh oleh perburuan, akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan pasangan, kemudian mereka tidak bisa melakukan reproduksi, hingga lama-kelamaan mereka akhirnya punah karena tidak lagi memiliki pasangan, tidak bisa menemukan teman sejenisnya, hingga mereka tidak bisa bereproduksi dan memiliki keturunan untuk melanjutkan jenis mereka di kehidupan selanjutnya. Nah, dalam pembahasan mengenai reproduksi, kita akan banyak membahas tentang pembelahan sel. Seperti pada organisme tingkat tinggi lainnya, reproduksi pada manusia dimulai dari terbentuknya gamet, sel gamet atau sel kelamin yang terdiri atas sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan yang berasal dari kedua induknya.
Gamet ini dihasilkan melalui pembelahan meiosis atau reduksi dari sel-sel induk kelamin. Nah, ketika membahas tentang reproduksi, di mana di dalamnya ada pembelahan sel, maka kalian juga akan menemukan istilah baru tentang kromosom dan gen yang ada pada sel. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu tentang apa yang dimaksud dengan sel. Jadi, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel itu sendiri terdiri atas membran sel dan inti sel, di mana di dalam inti sel terdapat kromosom yang membawa unit pewarisan sifat yang kita sebut dengan gen. Jadi kalau anak-anakku sekalian masih ingat tentang pembahasan kita di kelas 2, kita sempat membahas tentang sel. Ya, jadi mungkin anak-anakku sekalian bisa membuka kembali bagaimana sih bentuk dari sel yang katanya di dalamnya itu terdiri atas membran sel dan inti sel. Kemudian di dalamnya terdapat kromosom yang membawa unit pewarisan sifat. Nah, pembelahan sel itu sendiri adalah proses di mana sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Di mana tujuan dari pembelahan sel ini adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, mengganti sel-sel yang telah rusak atau mati, serta untuk kepentingan berkembang biak. Pembelahan sel itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama kita sebut dengan amitosis, kemudian yang kedua adalah mitosis, sedangkan yang ketiga adalah meiosis. Sekarang kita bahas satu persatu dari ketiga jenis pembelahan sel yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah amitosis. Pembelahan amitosis biasanya terjadi pada organisme bersel satu atau yang sering disebut dengan uniseluler, di mana pembelahan ini terjadi secara langsung tanpa melalui fase atau tahap-tahap pembelahan sel, sehingga jumlah kromosom pada anak akan sama dengan induknya. Jadi ibaratnya kalau amitosis itu ibarat ketika seperti kita mematahkan pensil menjadi 2. Satu pensil ketika kita patahkan langsung berubah menjadi 2 buah pensil, tidak melalui tahap yang panjang, langsung terpatahkan menjadi 2 atau langsung terbelah menjadi 2. Nah, seperti itu ibarat dari proses pembelahan amitosis. Biasanya terjadi hanya pada organisme bersel satu atau bersel tunggal, misalnya seperti amuba. Amuba itu salah satu contoh makhluk hidup yang bersel satu. Jadi dia hanya terdiri satu sel, kemudian ketika dia bereproduksi, dia melakukan proses pembelahan langsung menjadi 2. Nah, makanya di dalam kehidupan amuba, mereka jenis reproduksi mereka itu kita sebut dengan proses membelah diri. Kemudian pembelahan sel yang kedua adalah mitosis. Pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Pada pembelahan ini, jumlah kromosom sel anak akan sama dengan kromosom sel induk. Tapi bukan berarti jadi dalam kalimat ini dinyatakan bahwa jumlah kromosom sel anak akan sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kalimatnya kurang lebih sama dengan penjelasan pada pembelahan amitosis tadi. Tetapi perbedaan antara amitosis dengan mitosis adalah kalau di amitosis tadi tidak melalui fase-fase atau tahap-tahap pembelahan sel.
Sedangkan pada mitosis terdapat fase-fase atau tahap-tahapan yang terjadi sebelum sel tubuh itu terbelah menjadi beberapa bagian. Nah, jadi ini gambar yang ada di hadapan kalian saat ini adalah fase-fase atau proses-proses tahapan-tahapan yang terjadi dalam proses pembelahan sel secara mitosis. Jadi bisa dilihat bahwa di gambar di depan kalian ini terdapat 6 proses atau 6 tahapan dalam proses pembelahan sel secara mitosis. Fase yang pertama ini kita sebut dengan nama interfase. Fase ini merupakan fase antara yang merupakan periode antara mitosis yang satu dengan yang lainnya. Tetapi, walaupun dengan penjelasan seperti itu, bukan berarti bahwa interfase merupakan fase istirahat. Justru pada fase inilah metabolisme sel giat dilakukan. Yang kedua adalah profase. Di tahap profase ini, membran inti mulai menghilang. Nukleus pun menghilang dan benang kromatin memendek membentuk kromosom. Lengan kromosom mengganda membentuk kromatid. Pasangan sentriol bergerak saling menjauh membentuk kutub pembelahan di antara dua kutub dihubungkan oleh benang spindel atau benang tarik, di mana setiap kromatid akan bergerak menuju bidang pembelahan atau bidang ekuator. Jadi kalau kalian lihat di fase kedua, yaitu fase fase profase, kalian bisa melihat bahwa yang namanya kromatid ini yang warna biru 2 yang tadinya di interfase berdekatan, kemudian di profase dia mulai menjauh. Nah, inilah yang disebut fase di mana setiap kromatid akan bergerak menuju bidang pembelahan atau bidang ekuator. Jadi dia mulai terpisah kromatidnya. Sedangkan benang kromatin yang kalian lihat di tengah warna ungu ini tadinya bentuknya panjang, semrawut seperti benang, tidak beraturan. Nah, pada fase profase ini benang kromatinnya akan memendek membentuk kromosom, di mana di gambar kedua ini yang kita sebut kromosom, yang warna ungunya sudah mulai terpisah-pisah dan punya masing-masing 2 kaki. Jadi di fase profase ini kromatid mulai bergerak menuju bidang pembelahan dan benang kromatin yang tadinya bentuknya panjang dan tidak beraturan mulai memendek dan membentuk atau berubah menjadi kromosom. Yang ketiga adalah metafase. Di fase metafase ini, benang-benang kromatid akan berbaris pada bidang ekuator atau bidang metafase yang berada di tengah sel. Jadi di fase metafase ini yang di bawah tadi di fase profase kromatidnya kan baru mulai bergerak menuju bidang ekuator. Nah, pada metafase ini kromatidnya sudah berada di bidang ekuator, membentuk bidang pembelahan. Kemudian benang-benang kromatid atau yang kromosom tadi, yang sudah menjadi kromosom tadi, dia mulai berbaris pada bidang ekuator yang terbentuk di antara 2 kromatid. Jadi si kromosomnya ini sudah mulai berbaris di bagian tengah sel. Kemudian telofase. Pada fase ini sitoplasma akan terpisah menjadi 2 bagian yang disebut sitokinesis. Kemudian diikuti oleh terbaginya
dinding dan selaput sel menjadi dua bagian yang sama. Selanjutnya, benang kromatid akan menipis dan membentuk kromatin kembali sehingga terbentuklah dua sel yang identik. Jadi di fase telofase ini, sitoplasmanya akan terpisah dan menjadi dua bagian. Kemudian dindingnya dan selaput selnya pun mulai terpisah menjadi dua bagian. Nah, selanjutnya adalah tentang meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Jadi kalau tadi mitosis terjadi pada sel tubuh, maka meiosis ini terjadi pada sel kelamin. Meiosis ini sendiri terjadi pada tumbuhan maupun hewan. Pada fase meiosis akan dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari induknya. Pada dasarnya, pembelahan secara meiosis sama dengan pembelahan secara mitosis. Hanya saja, setelah tahap telofase, pembelahan berlanjut dengan pembelahan tahap kedua. Jadi, yang membedakan antara mitosis dengan meiosis adalah kalau di mitosis hanya melewati satu rangkaian fase saja, di meiosis itu terdapat dua tahapan fase. Makanya disebutkan di awal bahwa pembelahan meiosis itu menghasilkan jumlah kromosom setengah dari induknya. Jadi kalau kita gambarkan, pembelahan meiosis ini terjadi seperti ini. Jadi dengan kata lain bisa disebutkan bahwa meiosis itu di dalam proses pembelahan secara meiosis itu terdapat dua kali pembelahan secara mitosis. Jadi ketika dia sudah melewati telofase, maka dia akan memulai lagi masuk ke profase lagi. Jadi dia akan terjadi dua kali proses pembelahan sel secara mitosis. Sekarang, apa sih perbedaan antara mitosis dan meiosis? Jadi terdapat perbedaan antara dua jenis pembelahan sel ini, di mana biasanya biasanya pertanyaan ini muncul juga di soal yang menanyakan sebutkan beberapa perbedaan mitosis dan meiosis. Maka kalian dapat menjelaskan mulai dari pertama, dari segi definisi. Dari segi definisi, mitosis adalah bagian dari pembelahan sel di mana kromosom di dalam nukleus terbelah menjadi dua set kromosom yang identik, di mana masing-masing memiliki nukleus. Sedangkan meiosis, pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Proses ini kalau di meiosis biasanya terjadi di setiap reproduksi seksual. Kemudian dari segi tipe reproduksinya. Nah, kalau mitosis dia terjadi pada tipe reproduksi mitosis dia secara aseksual, sedangkan meiosis itu secara seksual. Kemudian dari kode genetik. Kalau kode genetiknya, mitosis itu menghasilkan anakan yang identik dengan induknya. Sedangkan meiosis menghasilkan anakan yang berbeda dari induknya. Kenapa? Karena meiosis terjadi pembelahan secara dua kali. Ibaratnya si anakan terakhir ini adalah cucu dari induk yang di atas. Jadi biasanya kan kalau kalian orang tua dengan anak punya kode genetik yang sama, misalnya rambutnya sama, bola matanya sama, tapi kalau kalian dengan kakek atau nenek itu biasanya sudah jarang sekali yang punya kemiripan. Makanya di meiosis pun anakannya itu memiliki kode genetik yang berbeda dari induknya. Kemudian dari segi fungsi, mitosis fungsinya adalah sebagai reproduksi sel, pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Sedangkan pada meiosis berfungsi sebagai pembeda genetik lewat reproduksi seksual.
Kemudian dari segi jumlah pembagian, pembedanya, mitosis itu hanya terdapat satu bagian saja, sedangkan meiosis terdiri dari dua bagian, di mana ada meiosis 1 atau meiosis 2. Seperti dijelaskan di awal bahwa meiosis melalui dua tahap. Kemudian dari segi jumlah sel yang dihasilkan, kalau mitosis menghasilkan 2 sel diploid, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel diploid. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dari segi fase. Nah, ini fase yang sangat jelas ketika kalian menjelaskan tentang perbedaan antara mitosis dan meiosis. Mereka masing-masing sebenarnya sama, punya interfase, profase, metafase, anafase, hingga telofase. Tetapi di mitosis itu masing-masing fasenya itu hanya ada satu, sedangkan pada meiosis itu masing-masing fasenya itu terulang. Jadi masing-masing punya profase 1, profase 2 hingga telofase 1 dan telofase 2. Jadi itu adalah perbedaan antara pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, di pertemuan pertama Ibu cukupkan sampai sini. Selanjutnya Ibu harapkan kalian mampu memahami, mampu mencapai apa saja yang telah kita sepakati di awal tentang tiga indikator pencapaian yang harus kalian capai di pertemuan kali ini. Akhir kata, Ibu tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.